Pagi. 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi di Mutiara Pagi hari ini. Pendengar, kita sudah terhubung bersama Ustadz Haji Sulaiman M. Nur MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dela. Sehat kabarnya Ustadz Sulaiman untuk pagi hari ini, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini tema kita mengenai hadis keutamaan doa ya Ustadz ya. Ya. Baik, nanti untuk Anda yang ingin bergabung bersama Ustadz Haji Sulaiman M. Nur bisa melalui line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790. Siaran ini juga secara live YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang, RRI Digital, rri.co.id. Terlebih dahulu kami persilakan untuk Ustadz Sulaiman M. Nur memberikan materi mengenai hadis keutamaan doa. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Para pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, puji syukur kita persembahkan kehadiran Allah pada pagi ini ya. Kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat dan Allah cukupkan nikmat kita. Salawat dan salam tercurah selalu atas junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari ini tanggal 28 Jumadil Akhir, artinya mudah-mudahan 2 hari ke depan, malam Sabtu, malam Ahad paling tidak kita sudah memasuki bulan Rajab, bulan di mana banyak sekali keberkahan, rahmat, atau paling tidak bulan pertama di mana kita bersiap-siap menyambut bulan suci Ramadan. Dan hal yang terpenting dalam kehidupan kita adalah berdoa. Doa merupakan salah satu bentuk wujud pengakuan bahwa kita manusia adalah makhluk Allah yang lemah. Pada saat kita lemah, maka kita memerlukan pertolongan. Dan pertolongan yang paling tepat adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mendapatkan pertolongan Allah itu? Tidak lain dan tidak bukan dengan berdoa. Barusan kita barangkali selesai melaksanakan ibadah sholat subuh. Maka setelah sholat subuh kita berdoa. Bahkan seluruh aktivitas umat Islam. Semalam kita tertidur, fajar tadi kita bangun, maka bangun dari tidur kita. Ya. Kita awali dengan doa. Doa yang memanjat, doa di mana kita sekali lagi meminta pertolongan Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Dalam hadis Nabi menyatakan, ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka bagian dalam kehidupan umat Islam adalah doa. Doa adalah sesuatu yang sangat penting. Doa dalam syairnya Imam Ali, ad-doa ilahi mu'min. Doa itu adalah perisainya orang-orang yang beriman. Perisai maknanya adalah benteng umat Islam dari semua yang dihadapi. Sekali lagi, saya ingin menjelaskan kepada pendengar sekalian bahwa semua manusia pasti akan mendapatkan ujian. Dan semua manusia tempat berlarinya adalah yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia hari ini mungkin tertawa, besok mungkin dia tidak tertawa, sedih. Sebaliknya, hari ini mungkin dia sedih, besok mungkin dia tertawa.
Semua itu akan ada dalam kehidupan umat Islam. Semua itu akan ada dalam kehidupan semua manusia. Maka para pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, mari kita jadikan doa itu adalah perisai yang akan melindungi diri kita. Kita doakan saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang mendapatkan musibah di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Kita doakan karena hanya itu salah satu yang bisa kita jadikan perisai untuk mereka-mereka yang terdampak bencana. Mungkin suatu saat kita akan mengalami hal yang dialami saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Maka para pendengar sekalian, mari sama-sama kita jadikan doa ini adalah salah satu cara kita mencintai diri kita dan kita mencintai saudara-saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan diri kita dengan doa, dan semoga dengan doa yang menyatukan diri kita akan diijabah oleh Allah segala kebaikan dan rahmat-Nya. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar Pro 1 ingin bergabung, selain di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790. Kami mohon maaf untuk siaran terestrial kita di 92,4 lagi sedang ada perbaikan ya. Jadi Anda bisa mendengarkan kami melalui RRI Digital. Bisa Anda unduh di Play Store atau juga di App Store. Terus juga Anda bisa mendengarkan kami melalui rri.co.id. Ustadz Sulaiman, kita ke WhatsApp ya. Sudah ada yang masuk di 0821792790. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, untuk keutamaan doa, sebaiknya kita berdoa itu pada saat sujud atau saat menadakan kedua tangan kita. Mohon penjelasannya Pak Ustadz dari Pak Ajis di Sukabangun. Baik, silakan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Ajis di Sukabangun. Ya, hadis Nabi pertama mengingatkan kepada kita terkait pertanyaan Pak Ajis tadi. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aksirud du'a, rawahul Bukhari. Waktu yang paling dekat antara hambanya manusia dengan Allah itu adalah waktu bersujud. Maka perbanyaklah doa. Maka hadis ini mengandung makna para pendengar sekalian bahwa sujud dalam sholat. Sujud yang dimaksud itu adalah sujud terakhir dalam sholat kita. Ya. Kalimat sholat tersebut tidak dijelaskan oleh Nabi. Apakah sholat wajib atau sholat sunnah? Maka kita bisa menyimpulkan sujud terakhir dalam sholat kita, baik sholat wajib atau sholat sunnah, maka itu adalah waktu yang mustajab. Banyak-banyaklah kalian berdoa. Maka jadikan sujud terakhir kita, hadis dan para pendengar sekalian, waktu di mana kita berdoa kepada Allah. Silakan kita perpanjang sujud kita dalam doa dengan doa-doa. Karena itu adalah waktu di mana waktu yang paling dekat antara kita manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, kita ke penelpon Ustadz di 369977 Pro 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dela. Dengan siapa di mana nih Mbak? Dengan Tiwi di Pelaju. Mbak Tiwi di Pelaju. Silakan Mbak Tiwi, ada Pak Ustadz Haji Sulaiman. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya Pak Ustadz, untuk urutan doa tuh yang baik tuh seperti apa Pak Ustadz ya, agar dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Tiwi di Pelaju. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Tiwi. Pertama, ya
urutan dalam berdoa kita. Urutan pertama saya ingin jelaskan kalau itu ya kalimat doanya, artinya dari awal ya kita awali dengan hamdalah, kemudian salawat, baru doa kita. Misal nih, Alhamdulillahirabbil alamin, kita awali dengan hamdalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita setelah hamdalah kita bersalawat. Ketiga, baru apa yang kita pinta. Ini terkait urutan doa dalam kita berdoa kepada Allah. Kalau urutan yang dimaksud itu mana yang paling tepat, ya berdoa pada saat kita selesai sholat. Maka Nabi mengajarkan kepada kita setelah selesai sholat, maka doa kita jangan tinggalkan doa. Pertama, doa untuk kedua orang tua kita, dan kedua, doa untuk kebaikan kita semua dunia akhirat. Jadi dalam hadis, Nabi ternyata membiasakan diri membaca doa yang mencakup seluruhnya. Ya. Pada saat selesai sholat, ya, jangan tinggalkan dua doa tadi. Pertama, doa kedua orang tua kita, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kedua, doa yang kita sering sebut dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini untuk pertanyaan Mbak Kui di Pelaju tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, kita ke pertanyaan selanjutnya di 0821792790 dari hamba Allah di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, untuk doa sebaiknya dilafazkan atau di dalam hati? Dan bagaimana juga doa segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Mohon pencerahannya Ustadz dari hamba Allah di Palembang. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih hamba Allah di Palembang. Apakah dilafazkan atau di dalam hati? Ya, beberapa hadis Nabi itu mengisyaratkan kepada kita berdoa itu dilafazkan. Ya, di dalam hati yang dimaksud bukan berarti kita membaca doa tersebut di dalam hati, ya. Namun suara kita sirkan, tidak kita angkat. Ya. Kapan itu kita baca? Salah satu di antaranya waktu sujud terakhir. Jadi pada saat sujud terakhir dalam salat kita, doa yang kita baca itu dalam hati. Dalam hati yang dimaksud tidak kita keraskan, ya. Tapi dalam doa-doa yang lainnya, artinya pada saat selesai sholat, maka ya, kita jaharkan, kita kuatkan, ya. Kuatkan artinya minimal terdengar dengan diri kita sendiri. Itu jawabannya. Allah a'lam bishawab. Baik, kita terima telepon kembali. Yang ingin bergabung silakan di 369977 Pro 1. Assalamualaikum. Halo, Pro 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Di Pro 1 di Prabu Bulinya aman, Oma? Sebetulnya tidak. Kadang-kadang ada, kadang enggak gitu. Baik. Kadang-kadang ini juga YouTube-nya ini ya hilang, Iya. muncul lagi gitu. Kita lagi Tapi nggak apa-apa lah. ada kendala Kita nikmatin aja teknis. semuanya. Iya, baik. Om Ana, silakan Om Ana. Ada Ustadz Sulaiman M. Nur. Terima kasih, Mbak Adela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Bapak Sulaiman. Waalaikumsalam. Salam sehat ya, Pak ya. Amin. Amin. Iya. Mau bertanya, Pak Ustadz. Sebenarnya doa itu apakah cuman untuk memohon, meminta gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala? Istilahnya apakah curhatan untuk kepada Allah, curhatan kita kepada Allah gitu. Itukah doa gitu? Apakah kita boleh meminta, memohon gitu. Itu yang pertama. Kemudian Ustadz, doa itu ya ada yang tidak terkabul, ada yang dikabulkan. Apabila doa kita itu belum terkabul, penyebabnya itu sebenarnya apa, Pak Ustadz gitu? Sebenarnya Om Ana sudah mengalami ya.
doa permintaan selama ini memang ya alhamdulillah dikabulkan gitu, tapi walaupun prosesnya lama sebenarnya Ustaz ya baru terkabul gitu. Tapi sudah lama dua Oma ini memohon dan meminta belum dikabulkan. Penyebabnya apa Ustaz? Apa memang Oma ini kurang apa gitulah ya? Iya, Iya, baik. terima kasih Pak Ustaz. Iya. Terima kasih Mbak Della. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik, Oma Ana di Prabu Muli, ya. Doa artinya juga dialog antara hamba terhadap Rabb-nya. Dialog dalam artian ya tadi keluh kesah kita, ya, kepedihan kita curahkan dalam doa kita. Maka sekali lagi ingin saya katakan, tempat mengadu yang tepat adalah hanya dengan Allah. Kita curhat yang paling tepat adalah dengan Allah. Maka hakikatnya Oma Ana, ya, kalimat yang kita ucapkan dalam doa-doa kita itu adalah termasuk curhatan kita, keluh kesah kita yang kita alami kepada Allah. Baru kemudian dalam keluh kesah kita itu kita masukkan apa hajat kita, apa permintaan kita. Ini yang pertama. Kedua, Oma Ana, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa tidak akan diterima doa yang kita baca dengan tergesa-gesa. Mungkin salah satu di antaranya yang membuat kita berdoa dan belum dikabulkan adalah karena kita tergesa-gesa. Ya, tergesa-gesa dimaksud bisa dimaknai dengan seakan-akan kita itu enggan berdoa kepada Allah. Karena apa? Kita waktunya sangat mepet. Kedua, mengapa doa kita belum dikabulkan? Sebenarnya dalam kitab Ihya Ulumuddin yang juga kita dapatkan dalam kitab Syiarus Salikin Syekh Abdul Samad Al-Faridani dijelaskan, ya, dalam terkait dengan doa, hakikatnya bukan Allah tidak mengabulkan, namun Allah mengetahui dan sangat mengetahui kapan waktu yang tepat Allah kabulkan doa kita. Biasanya kita manusia menganggap doa itu permintaan kita kepada Allah, ya, seakan-akan Allah itu kita ibaratkan laksana seorang yang bermain sulap di hadapan kita, tim talabim, ya. Tetapi itu bukanlah sunatullah, ya. Karena apa? Kalau itu terjadi, kalau itu memang terjadi, maka semua manusia, ya, akan mendekatkan diri kepada Allah. Ini selektif dari alam, ya, bagaimana kita manusia, siapa-siapa yang ingin mendekat kepada Allah dan memang bersungguh-sungguh dalam berdoa. Sekali lagi, Allah Maha mengetahui kapan doa kita diijabah. Kedua, doa yang kita pinta tersebut, hakikatnya sekali lagi Allah paham, ya, apakah memang perlu dikabulkan saat ini atau nanti. Ya, contoh misalnya, kita meminta agar diluaskan rezeki atau dikayakan oleh Allah. Maka Allah mengetahui bahwa jika Allah tuh jadikan kita orang kaya, maka mungkin setelah itu kita tak berdoa lagi, kita menjadi sombong. Allah tidak ingin kita menjadi orang yang sombong, maka Allah tunda rezeki dan kekayaan untuk kita kepada anak-anak kita. Ya, mengapa? Karena jika kita menjadi orang kaya, kita nanti akan sombong. Jika kita sombong, kita akan jauh dengan Allah. Hal ini Allah tidak senang. Mengapa? Karena kita jauh dengan Allah. Maka Allah tunda kekayaan kita
tapi Allah turunkan kepada anak keturunan kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, ada pertanyaan selanjutnya di WhatsApp dari Pak Paris di Sekip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah boleh dan betul kita mengirimkan Al-Fatihah kepada diri kita sendiri padahal kita masih ada di dunia ini? Mohon penjelasannya Ustadz, karena saya pernah dengar pembacaan Al-Fatihah untuk diri sendiri dari Paris di Sekip. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Bapak Paris atau Saudara Paris yang ada di segi pertanyaannya. Mengirim Al-Fatihah khususnya kepada diri kita sendiri, ya. Apakah benar? Jawabannya ada. Artian saya tidak menjawabnya benar, tetapi ada. Ya, hal itu biasanya dilakukan oleh orang-orang sufi. Dia mengirim ruh dia sendiri, Al-Fatihah, artinya apa? Untuk kebaikan ruh tersebut. Ini barangkali jawaban sederhana untuk abang, bapak, atau saudara Paris disebut tadi. Karena sekali lagi, hal ini kalau dalam perkuliahan itu 1 semester ya di UIN Raden Patah. Maka saya hanya menjawabkan ada. Itu saja. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, ada Pak Zulkarnain di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Sulaiman M. Nur, pertanyaannya ada 2. 1, doa apakah yang terbaik untuk minta keturunan? 2, mengapa dan apakah hikmah di balik orang yang tidak mendapatkan keturunan? Mohon penjelasan dan pencerahannya dari Pak Zulkarnain di Palembang. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Pak Zulkarnain di Palembang. Pertanyaannya sangat berat, tetapi kita pikul sama-sama ya, dalam artian pertama, doa agar mendapatkan keturunan. Ya, di dalam Al-Quran, Rabbi habli minas salihin. Ya, sederhana, Rabbi habli minas salihin. Ya, di dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah. Ya, salah satu di antaranya kisah Nabi Zakaria. Ya, di mana Nabi Zakaria yang lama tidak mendapatkan keturunan tetapi terus berdoa. Sekali lagi, ya terus berdoa. Maka akhirnya Allah memberikan keturunan. Jadi kepada Pak Zulkarnain ya tadi, ya, teruslah berdoa kepada Allah agar Allah berikan keturunan untuk kita. Ya, ini salah satu jawabannya. Kalimatnya hanya singkat, teruslah berdoa. Dan doanya adalah Rabbi habli minas salihin. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Irul di Lemabang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, doa apakah untuk melancarkan rezeki? Karena saya sudah berusaha untuk bekerja, namun mohon maaf sebelumnya rezeki saya ini masih sedikit seret nih Pak Ustadz ya. Dari Pak Irul di Lemabang. Silakan Ustadz. Ya, pertama Pak Irul di Lemabang, doanya itu Allahumma rizukna. Ya Allah berikan rezeki untukku. Atau Allahumma inni rizqan wasi'an. Ya Allah luaskanlah rezeki saya. Kedua, Pak Irul di Lemabang, satu hal yang mungkin kita lupa, ya. Pertama, amalan. Pada saat bangun tidur, ya, pada saat kita membuka pintu dan atau jendela, ya, maka bacalah zikir. Ya Fattahu ya Razak ya Rabbal Alamin. Sekali lagi saya ulangi, baca amalan ya Fattahu ya Razak ya Rabbal Alamin. Waktu membuka pintu dan atau jendela rumah kita. Kemudian kita pergi ke pasar atau pergi ke tempat kita beraktivitas. Maka pada saat memasuki
tempat aktivitas kita itu. Jika fa'irul berdagang, maka ya membuka toko, kembali baca ya Fattahu ya Razak ya Rabbal Alamin. Itu satu kali. Ini ikhtiar kita kepada Allah setelah kita berdoa Rabbi Allah Allahumma rizqna rizqan wasi'an. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ke pertanyaan selanjutnya Ustadz dari hamba Allah kembali di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Sulaiman, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak Ustadz, bagaimana sikap seorang hamba Allah atau seorang muslim jika doanya belum dikabulkan berdasarkan hadis? Mohon penjelasannya dari hamba Allah di Palembang. Silakan Ustadz. Ya, terus berdoa. Jika doa kita tersebut belum dikabulkan Allah, itu tadi, sebagaimana pertanyaan Oma Ana di Prabu Muri tadi, ya, terus berdoa karena Allah Maha mengetahui. Ya, salah satu di antaranya kapan doa kita itu bisa, kapan doa kita itu akan dikabulkan Allah. Allah tahu, Maha mengetahui, dan maka kuncinya adalah teruslah berdoa. Jangan pernah berhenti. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya kembali dari Pak Agus yang ada di Sudut Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, adakah amalan agar menjadi keluarga sakinah, mawadah dan warahmah? Mengingat usia pernikahan sudah lebih dari 20 tahun, namun ada sedikit rasa hambar dan bosan. Mohon penjelasannya Ustadz dari Pak Agus di Sudut Putih. Silakan Ustadz. Baik, Pak Agus di Sudut Putih, keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Ya. Sakinah itu artinya ketentraman. Sakinah itu artinya ciri ketentraman itu selama ya, suami istri masih nyaman tidur di rumah, ya, atau suami istri masih bisa tidur bersama, maka masih ada sakinah di situ. Ya, sakinah itu terambil dari bahasa Arab, ya, sikin, yang artinya pisau. Nah, jika seandainya sebuah keluarga, oleh karena itu mengapa suami istri, pasangan suami istri itu diusahakan, ya, hidup bersama itu kalau bisa di rumah, walaupun sudah kakek nenek dia menikah, maka usahakan, ya, dia tidur bersama. Ya. Jangan sampai yang satu tidur di kamar, yang satunya tidur di ruang tengah dan sebagainya. Ya. Mengapa demikian? Karena ya, salah satu cara untuk mengharmoniskan keluarga itu dengan tidur bersama. Sekali lagi saya katakan, sakinah itu berasal dari bahasa Arab sikin, yang artinya pisau. Maka kalau sudah terjadi terpisah seperti itu, maka pisau itu sudah membelah keluarga kita. Mawaddah artinya di dalam keluarga tersebut ada kata-kata kalimat sayangnya. Artinya apa? Masih ada kasih sayang dalam keluarga tersebut. Dan rahmah, setelah sakinah dan mawaddah itu ada dalam keluarga, maka Allah akan menurunkan rahmatnya untuk keluarga tersebut. Ini kuncinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang ingin bergabung kembali silakan di 369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821 7927 9010 dari Pak. Oke, kita ke ini dulu dari Ibu Eva di Pipareja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah betul pada saat kita berdoa untuk menadakan kedua tangan dan menghadap kiblat ini lebih sah dan sakral doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bersujud? Dari Ibu Eva di Pipareja. Silakan Ustaz. Oke, dalam berdoa tadi juga kalau ada pertanyaan yang bisa kita jawab, ya. Dalam berdoa itu dengan cara menengadahkan tangan, kedua tangan,
Ya, menengadahkan kedua tangan itu yang disunahkan atau yang diajarkan oleh Nabi itu sebatas dada kita, sebatas dada. Jadi tidak boleh lebih dari dada kita angkat tinggi, yaitu berdoa. Kemudian pada saat kita menengadahkan tangan kita itu boleh kita rapatkan ya, atau boleh kita renggangkan. Maksimal merenggangkan tangan sejajar dengan batas tangan kita, kedua tangan. Jangan sampai lebih dari situ ya. Nah, ini etika ya yang diajarkan Nabi. Kedua, menghadap kiblat ya. Oleh karena itu mengapa ya waktu yang paling ijabah dalam berdoa itu adalah waktu setelah selesai melaksanakan sholat wajib. Karena posisi kita masih duduk menghadap kiblat. Ini jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz dan pendengar, kami informasikan saat ini sudah mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Mungkin Ustadz bisa memberikan materi penutup Ustadz mengenai hadis keutamaan doa. Silakan Ustadz Sulaiman. Baik, terima kasih Mbak Dela, para pendengar Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Mari terus kita tingkatkan doa kita kepada Allah. Doa adalah cara kita mengetuk Allah. Doa adalah cara kita mengetuk langit. Maka jadikan doa kita itu curhatan kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah. Kita berdoa untuk diri kita. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita. Hakikatnya doa itu juga akan ada dan untuk kita, diri kita sendiri. Semoga Allah berikan keberkahan tubuh kita ini, dan semoga dengan keberkahan di subuh yang penuh dengan berkah ini Allah turunkan ijabah, Allah ijabah semua doa terbaik kita, baik untuk diri kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Wabil khusus kita doakan saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang saat ini sedang dilanda oleh musibah banjir. Semoga Allah turunkan rahmat, berikan kesabaran kepada mereka semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ustadz Sulaiman M. Nur MA yang sudah memberikan materi mengenai hadis keutamaan doa. Kami mohon maaf sekali lagi untuk siaran kita secara terestrial di 92,4 FM sedang dalam perbaikan. Anda bisa mendengarkan kami melalui RRI Digital. Jangan lupa diunduh di Play Store atau juga di App Store. Terus Anda juga bisa mendengarkan kami melalui rri.co.id. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.